حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ
Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabihal ulumi wal hikam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Wa qala fi haditsin akhar man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa maulanal karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin amma ba'd. Fa ya ayyuhal abarul mukarramun fa ya ayyuhal ikhwanul muhtaramun fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah ma'asyiral hadirin. Jamaah ta'lim yang berbahagia, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur bersama-sama mari kita panjatkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai macam rahmat dan nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat yang Allah curah dan limpahkan yang sangat banyak adalah nikmat Islam dan iman, nikmat sehat dan afiat, taufik dan hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Hingga alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, dalam situasi dan kondisi yang sangat baik ini, kita bersama-sama dapat berkumpul, bermuajah, bertemu muka, bersilaturahmi di antara kita di tempat yang mulia ini, dalam rangka memenuhi salah satu tugas kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yakni kewajiban thalabul ilmi, kewajiban mengkaji, mempelajari, mencari ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan kita untuk hidup bahagia, berkah, selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam sejahtera tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Rasul junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun, membawa dan menggiring umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang dapat menjamin keselamatan hidup umat manusia dari dunia sampai akhirat kelak. Salawat dan salam sejahtera tak lupa kita aturkan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir dalam kegiatan taklim malam Jumat. Seluruh kegiatan yang tengah kita laksanakan dari awal sampai akhir, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal ibadah yang makbul dan mabrur, amal ibadah yang mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap kelak kemudian hari kita akan mendapatkan
syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa inna asbaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun harus maka yaitu harus keluar, harus mesti harus di sini dengan maksud tujuan mesti keluar. Kalau mesti dia keluar, maka yaitu harus keluar perempuan. Kan tadinya nggak boleh kalau dia sendiri. Kalau bukan sama mahramnya, sama suami atau saudara atau saudaranya, atau sama perempuan banyak, dia nggak boleh keluar perempuan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kemarin gitu ceritanya. Jadi perempuan sendiri nggak boleh keluar kalau tanpa ada suami yang mengiringi atau keluarga atau sana pembeli pilihnya atau bersama-sama perempuan banyak baru keluar boleh. Tapi kalau merupakan suatu keharusan harus dia keluar. Kenapa? Memang karena dia sendiri juga sudah matang perhitungannya dalam melaksanakan ibadah haji, karena memang hajinya juga haji yang pertama, haji yang fardu. Perempuannya juga gesit, tidak letoy, berani, merasa aman di jalan, tidak ada gangguan apapun yang akan mengganggunya, keluar, karena dia akan melaksanakan ibadah yang pertama kali mengenai masalah haji. Itu harus keluar, itu dia keluar perempuan. Karena haji perempuan pada hajinya itu adalah haji fardu Islam, haji yang pertama, haji dengan satu perempuan, kepercayaan satu orang perempuan dipercaya aman, nggak ada apa-apa, berangkat, perempuannya pintar, cerdas, cerdik dan jaga perkasa. Dia merasa dirinya aman, nggak ada yang akan ganggu-ganggu. Berangkat diri juga, karena hajinya haji fardu, ini wajib, dan juga penuh kepercayaan bagi diri sendiri. Itu kalau merupakan keharusan harus berangkat ya. Tapi kalau hajinya sunnah kagak bisa, walaupun demikian juga nggak bisa kalau hajinya sunnah. Dan demikian lagi harus dia keluar dengan sendirinya jika ia aman akan dirinya tuh. Kalau yang aman dia keluar. Aman dari apa? Dari kejahatan. Nggak ada, dia aman, nggak ada kejahatan yang akan mengganggunya dalam upaya untuk melaksanakan ibadah haji dari berangkatnya sampai pulang. Karena mengerjakan hajinya itu yang demikian diterangkan itu adalah hajinya haji fardu Islam. Artinya haji rukun Islam, haji yang pertama kali dilaksanakan sebagai umat Islam. Nah, seumur hidup satu kali kewajiban haji bagi umat Islam yang mampu. Adapun keluar perempuan karena bukan mengerjakan fardu, bukan tujuannya keluar tapi bukan tujuan untuk melaksanakan haji fardu, seperti ya keluar karena ziarah, tujuannya ziarah tanah suci Makkah atau ziarah ke Madinatul Munawwarah kubur Nabi Muhammad.
atau karena haji yang sunat saja, sunat haji yang kedua kali atau ketiga dan seterusnya, karena berniaga tujuannya mau dagang, pergi ke tanah suci bukan mau ibadah haji tapi mau berdagang. Haji ya, kalau haji dia laksanakan hajinya haji sunat, atau kalau nggak haji sunat berdagang dia ke sana. Kalau berdagang berziarah kubur Nabi dan kubur para aulia dan masyayikh, para pejuang Islam yang mati syahid. Maka yaitu haram jika tiada disertakannya suami. Jadi jika tiada sertanya suaminya, nggak ada suaminya atau mahram daripada perempuan itu, saudara juga enggak, adik atau kakaknya nggak ada, cangcingnya juga nggak ada yang menyertainya. Dan jika sertanya banyak perempuan sekalipun perempuan banyak perempuan sih. Ini cerita karena orang ini ada punya suami sana pemilih, diceritain kayak gini, maka dia berangkat sendiri ke tanah suci Mekah dengan tujuan kayak itu tadi, ya kagak boleh. Walaupun ada perempuan orang lain, banyak perempuan. Jadi kita cerita masalah perempuan yang nggak boleh berangkat kalau perempuannya itu punya suami, punya saudara, tapi kalau nggak ada ya kita alihkan pada perempuan orang lain yang banyak atau orang lain yang bisa mengantarkan dia, yang bisa dipercaya, atau memang dirinya sendiri dia terpercaya seperti tadi itu yang diterangkan pertama. Jadi kalau perempuan dia masih punya keluarga, suaminya ada, kemudian saudara-saudaranya, keluarganya ada yang lain, itu kalau nggak diantar nggak bisa, nggak boleh. Oleh perempuan itu banyak. Keempat, bahwasanya kuasanya atas kendaraan dengan tiada masakot. Keempat, bahwasanya kuasa ia atas kendaraan dengan tiada masakot yang sangat sama ada di atas kendaraan sibriya atau sakdab atau lainnya kira-kira dapat tetap ia di atasnya dengan tiada masakot. Jadi yang keempat adalah kuasanya ia di atas kendaraan. Kuasa kendaraannya, bisa dia peroleh kendaraan dengan mudah, nggak pakai susah-susah. Dengan tiada masakot ya tidak susah-susah mencari kendaraan, udah mampu. Sama ada di atas kendaraan sibriya, kendaraan kecil nih sibriya, kendaraan yang sibriya itu kan, kalau ada sibrun sejengkal, kendaraan yang kecil biasa kendaraan. Atau sakdab dan yang agak besar banyak muatannya, atau lainnya kira-kira dapat tetap ya di atasnya dengan tiada masalah. Atau kendaraan-kendaraan lainnya yang mungkin dia bisa menumpanginya atau menaikinya di atas kendaraan tersebut tanpa ada kesulitan. Tiada masakot artinya tidak ada kesulitan, tidak ada halangan apa-apa yang menghalanginya untuk menaik atau mengendarai kendaraan-kendaraan tersebut, apa itu kendaraan sibriya atau sakdab atau kendaraan lainnya. Dan bahagian kedua, istito'a bi ghairihi. Kalau kemarin kita cerita atau tadi itu sambungannya istito'a bi nafsi, istito'a mampu dengan dirinya. Kalau ini istito'a bi ghairihi, apa artinya istito'a bi ghairihi? Yakni kuasa dengan orang lain. Kuasa sih dia mengerjakan ibadah haji, tapi dengan syarat
harus ada orang lain yang mengiringinya. Kalau nggak ada orang lain ya dia nggak bisa juga lakukannya. Yaitu mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah orang ma'dub, bukan magdub. Ma'dub tulisannya sama juga magdub. Kan kalau magdub itu gini. Kalau ini ma'dub, magdub. Ya ini orang yang tiada kuasa mengerjakan haji dengan sendirinya, ma'dub. Gak bisa dia kerjakan haji dengan sendirinya. Ya, kenapa? Karena ia sangat tua, udah tua, renta, udah loyo, letoy. Kan masih diiringi, dia mampu, cuman melaksanakannya. Cuman kalau nggak ada diiringi orang lain nggak bisa. Jadi mampunya itu adalah melalui tenaga orang lain. Kira-kira tiada kuasa naik kendaraan, naik kendaraan kagak bisa, masih dibopong masuk ke dalam kendaraan. Itu kan gak mampu kalau sendiri naik, tapi mampu karena ditaik atau dibantu sama orang lain. Atau sebab dia sakit, karena sakit nggak bisa dia lakukan apa-apa. Yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan, tidak bisa diharapkan akan sembuhnya. Seperti sakit apa? Sakit lumpuh barangkali dia nggak bisa jalan, akal pikirannya akan sehat, cuman jalannya ini nggak bisa, yang harus dipotong atau diiringi atau dibawa atau dibantu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Maka wajib atas orang yang ma'dub, orang yang gak mampu melaksanakan ibadah haji sendiri, itu bahwa ia mengupayakan orang yang menghajikan atasnya. Tuh. Menyuruh orang ya harus beri upaya. Orang gak mau kan laksanakan kerjaan untuk membantu terlaksana haji yang akan dilakukannya kalau dia nggak dikasih upah. Kecuali anaknya barangkali lain halnya, atau saudaranya barangkali memang tanpa diupah juga mau melakukan. Jadi kalau nyuruh orang ya harus dia berikan upah, kasih bayaran. Orang yang menghajikan atasnya dengan upah yang sepatut, upah yang pantas kira-kira pada waktu itu, atau dia melaksanakan ibadah haji beberapa duit upahnya. Upahnya satu kali pelaksanaan adalah 100 real, ya kasih 100 real. Itu upah yang patut yang dilakukan pada saat dia melaksanakan ibadah haji itu. Dan disyaratkan wajibnya itu bahwa diperoleh akan upah itu lebih daripada utang. Lebih dari utang, udah nggak punya utang artinya dia. Kalau masih ada utang ya berarti dia nggak punya kemampuan. Dia mengupayakan orang tapi utang masih ada, masih punya, masih sanggutan. Nah, ini cerita dia memberikan upah itu karena memang dia nggak punya utang lagi. Berangkat haji udah bebas daripada utang. Maka apapun yang dia butuhkan untuk terlaksana ibadah haji yang dilakukannya itu bebas daripada urusan utang. Kalau ada utang piutang dalam arti atau kategori dia masih dalam keadaan kurang mampu atau tidak mampu. Ini yang mampu ya mampu dari bebas daripada utang. Jangan ngasih orang lain upah memang nggak punya utang, lebih daripada utang. Bayar utang udah lebih udah. Dan lebih daripada tempat kediamannya harus bayar. Kediaman kan dia bayar, jangan di Malta, diam di Pati. Kita melaksanakan ibadah itu bayar. Dan lebih daripada biaya bayar tempat kediaman kita itu untuk membayar orang lain lebih. Dan daripada khodam yang mengkhidmatkan akan dia, khodam artinya pembantu, daripada membantu
yang membantukan akan dia, yang mengabdi kepadanya, yang melaksanakan perintah-perintahnya jika berkehendak kepadanya. Jika dia berkehendak kepadanya, berkehendak membantu, orang yang bantu dia itu juga dikasih upah, karena dia membantu juga dalam pelaksanaan ibadah yang dilakukannya. Kalau dia nggak berkehendak dengan pembantu, ya nggak bayar, paling mengupakan. Itu tadi orang yang menghajikan dia. Dan demikian lagi disyaratkan lebih daripada pakaian. Pakaian juga udah lengkap semua, ada semua, lebih dah tuh buat pakaian juga. Dan daripada belanjanya juga udah tersedia semua, lebih daripada uang belanja. Dan daripada orang yang lagi atasnya nafkah keluarganya yang ditinggalkan juga sudah tersedia semua biayanya. Lebih dari itu untuk membayar orang sebagai pelaksanaan haji yang dilakukan. Tapi disyaratkan yang demikian itu lebih daripada belanjanya pada hari mengupahkan itu jual. Lebih membayar. Jadi seluruhnya ini adalah bebas daripada urusan-urusan yang membawa akan tidak kemampuan dia. Nggak ada, karena semuanya sudah terbebas dari semuanya itu. Dan tiada disyaratkan lebih daripada belanja pulangnya dan perginya. Nggak ada syarat belanja pulang pergi. Dan lagi disyaratkan bahwa adalah orang yang diupahkan menghajikan akan dia itu telah mengerjakan yang akan haji fardu Islam. Orang diperintah untuk bantu dia melaksanakan ibadah haji, ya orang yang udah melakukan haji Islam, haji fardu. Dan jika ridho anaknya itu mengerjakan hajinya atau ridho orang yang lainnya akan mengerjakan hajinya itu, maka wajib menerima ya akan yang demikian itu. Dan wajib memberi izin akan orang yang menghajikan akan dia. Orang minta izin, dia wajib memberikan izin orang yang akan menghajikan akan dia. Jadi, supaya bisa membantu akan masalah ibadah haji yang akan dilakukan. Dan jika memberi anaknya itu akan harta, dan jika memberi anaknya itu akan dia harta, akan jadi upah bagi orang yang menghajikan akan dia itu, maka tiada wajib penerima yang akan dia anaknya hajikan kepada orang yang melaksanakan ibadah atau bantu ibadah haji bagi bapaknya itu. Dan kedua, orang mati pada wajibatannya itu haji pada ketika hidupnya. Orang mati nih, udah enggak hidup di dunia lagi. Tapi pada waktu dah hidup, dia mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Kewajibannya kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan. Semua dia dari segi ilmu dan pekerjaan hajinya dia punya kemampuan. Mati belum dia melaksanakan haji, maka wajib atas warisnya, warisannya, anak atas warisnya atau wasiatnya atau hakim mengupahkan orang yang menghajikan mayit. Wajib waris, ahli warisnya mengasihkan upah, atau hakim kalau memangnya dikuasai hakim dia punya harta. Baik, hakim itu harus memberikan upah kepada orang yang menghajikan si mayit itu. Nah, ini yang disebut kebanyakan
adalah masalah haji badal haji. Badal ngerjain orang lain diniatkan buat ahli mayat. Maka yang laju atasnya itu haji padahal dia meninggalkan hartanya ada banyak tuh. Karena hartanya ada banyak mampu dan dia juga pada waktu belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan hartanya itu masih tersedia dan ada, apa itu dari ada di ahli waris, apa kalau gak ada ahli waris apa adanya di hakim. Karena kalau mamanya ahli warisnya gak ada kan hartanya ada di baitul mal atau diserahkan ke hakim untuk diolah tuh jadi amal ibadah hartanya. Dan kalau dia dihajikan tuh hakim harus keluarkan harta dari itu, dari harta dia yang dia tinggalkan. Dan jika tiada meninggalkan harta, maka sunat bagi warisnya itu mengupahkan orang yang menghajikan mayit. Nah, warisnya mengupah itu kalau namanya sunat hukumnya. Kalau tadi wajib, karena memang harta warisnya itu harus ditasarufkan, dikelola untuk masalah ibadah haji. Ini mah dia nggak ada ya uang untuk meninggalkan juga kagak mampu, nggak punya harta untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ada ahli warisnya yang mau menghajikan orang tuanya, bahas sunnah itu dia kasihkan upah bagi orang yang melaksanakan haji untuk orang tuanya itu. Atau warisnya itu menghajikan mayit itu dengan sendirinya dan harus bagi orang yang halal menghajikan mayit, orang yang bisa melakukan menghajikan haji mayit itu. Dan jikalau dengan tiada izin waris mayit sekalipun tidak ada orang menghajikan, walaupun tidak ada izin dari waris ya haji, kita boleh saja sunnah kasihkan, karena memang si mayitnya nggak ada punya peninggalan harta, maka dia tidak tergolong daripada orang yang mampu. Kalau ada yang menghajikan dia, itu kayak gitu tadi. Makanya yang punya duit sesuai ahli waris atau orang lain atau menghajikannya, maka bagi ahli warisnya tidak perlu memberikan upah ada yang menghajikan. Bahkan orang lain yang bertindak untuk melakukan hajinya itu. Dan orang yang Allah mengupahkan orang yang menghajikan akan mayit yang tiada lagi atasnya haji pada ketika hidupnya atas kaul yang muktamad, karena hajat hajinya itu akan fardu Islam. Dan jikalau tiada ia berwasiat sekalipun sama ada baginya tirkah atau tiada demikian. Tirkah atau tiada, tirkah itu peninggalan, harta peninggalan. Padahal yang di haji ini itu haji fardu, karena juga punya kemampuan dihajiin sama orang lain. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala itu mengenai masalah istita'ah bi ghairihi, mampu dengan pelaksanaan dibantu oleh orang lainnya. Kayak gitu tadi tuh ya, haji. Mau dia waktu haji masih hidupnya mampu, atau waktu hidupnya dia gak mampu. Kalau mampu ya wajib harta dari harta peninggalannya wajib untuk bayarkan itu haji orang. Dia mati. Kalau gak mampu gak ada kewajiban warisnya, karena memang dia lagi juga gak ada kemampuan. Tapi hajinya haji fardu Islam, haji yang pertama, memang belum pernah haji.
karena dia nggak punya kemampuan, tapi orang lain yang menghajikannya. Paslon fi arkanil haji wa wajibatihi wa mahzuratihi. Ini suatu pasal pada menyatakan segala rukun haji dan segala wajibnya dan segala yang diharamkan di dalam. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya Ustaz, katanya kalau pergi haji seorang perempuan nggak boleh kalau satu orang, suaminya nggak ikut. Kalau orang haji perempuan sendirian nggak boleh, dia kata sendirian nggak boleh, dan suaminya itu nggak ikut. Kemudian biasanya itu berdua ikut temennya, apakah itu boleh apa enggak? Mohon dijelaskan saja. Dari perempuan kalau pergi sendiri, padahal dia punya suami, punya sana pembeli pemilik mahram, tidak boleh kecuali seiring suami atau mahramnya. Kalau dia pergi sendiri, suaminya nggak pergi, lantas diantar sama mahramnya yang lain, ya boleh. Artinya ya, biasa bisa, boleh. Coba, kalau suami mah kalau nganterin ya sawi jepok sekali, ngapain pengen nganterin dong, ya haji aja kalian gitu ya. Kalau yang nganterin mah ya orang lain pantas, suaminya nggak pergi dianterin sama abang-abangnya atau saudaranya, tuh boleh kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Set? Saya belum nemu apa kitabnya ya. Jana belum dapat kitab Jana. Kemarin Munali beli di mana, abang berharga 135.